Dan juga teman-teman, ini menurut pemahaman saya ya, mungkin salah, bisa dikoreksi juga teman-teman. Ini ketika kita menambahkan kompos ya, kompos yang sudah matang ya di sekitaran batasan mulsa ya, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kompostasi. Nah, jadi kita tambahkan seperti ini. Nah, kita tebar seperti ini. Ini menurut pemahaman saya, sekaligus juga sebagai uji coba ya. Nah, ketika kita menambahkan kompos yang sudah matang, saya meyakini bahwa kompos ini mengandung ribuan bahkan jutaan mikroorganisme ya, yang selama ini dipelihara di proses dekomposisinya. Ya, jadi saya taruh lagi di lapisan luar. Ini daun-daun kering ya, yang ada karena ini kebetulan di lahan kopi ya. Jadi saya taruh lagi sampah-sampah atau daun-daun kering atau kayu-kayu ranting-ranting yang kecil seperti ini. Dimana tujuan saya dengan adanya mikroorganisme yang kita percaya tadi ini hidup ya, yang dalam kondisi segar ya, karena tingkat basahnya juga tetap terjaga di dalam kemasannya, dan makanannya juga masih ada, dan untuk berikutnya dia akan membutuhkan makanan juga. Nah, jadi makanannya adalah daun-daun kering yang seperti ini ya. Jadi dia akan tetap berkembang juga di sini ya, sebagai tambahan makanan. Ya, jadi dia akan mikroorganisme yang di sini akan memproses juga bahan-bahan yang mentah ini atau setengah matang ini untuk menjadi kompos secara alami. Ya, seperti itu maksud saya ya, teman-teman. Mudah-mudahan sependapat ya, logika ya. Tetapi ini di lapisan luar ya. Nah, ini di lapisan luar kita taruh seperti ini. Ya, untuk cadangan makanan juga buat tanaman kita, tetapi sumber dari mikroorganismenya dari kompos yang sudah matang yang kita tebar. Jadi dalam tahap berikutnya akar tetap akan mendapatkan nutrisi tambahan dari dekomposer secara alami yang dilakukan oleh mikroorganisme yang berasal dari kompos yang sudah matang. Nah, seperti itu, makanya kita tarik juga sampah-sampah yang dari luar masuk ke dalam lereng daripada mulsa ya, tetapi tidak mengenai mulsa. Seperti itu. Lapisan pertama yang paling dekat ke mulsa adalah kompos yang sudah matang tadi. Nah, seperti itu pemahaman saya, teman-teman. Ya, dalam arti kata bukan sekarang sih langsung dimakan, tetapi di waktu ke depan, dalam waktu 3 bulan mungkin ke depan ya, kalau cabenya bertahan ya, ini akan menambah nutrisi buat tanaman kita, sekaligus untuk mengembangbiakkan juga mikroorganisme yang terbawa ataupun yang terkandung daripada di kompos tadi. Nah, itu pemahaman saya, teman-teman. Apalagi kalau yang sudah bersentuhan langsung ya. Tentunya kalau udah kelembabannya cukup, airnya cukup, mikroorganisme ini akan berkembang biak ya, akan memakan dan memproses daun-daun kering ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ya, ada juga yang berpendapat kalau misalnya dalam proses dekomposer itu akar tanaman yang terkena itu akan terganggu. Nah, makanya kita buat batasnya ya, dan yang kita masukkan 90% itu adalah daun-daun yang sudah kering, yang siap untuk di dekomposer oleh mikroorganisme yang ada di humus kita. Nah, ataupun di kompos kita. Seperti itu, teman-teman. Sekalian juga memang
daun-daun cabai ya yang sudah tua kita rempel ya, ini seperti ini kita rempel semuanya. Nah, saya teringat juga dengan metode jadam ya, sumber nutrisi yang paling bagus untuk tanaman adalah dari tanaman itu sendiri. Jadi kalau misalnya cabai ya tentunya dari daun cabai ya. Jadi sekaligus eksperimen, belajar. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini karena menurut kita juga sudah layak ya untuk dilakukan rempelan, kita rempel untuk mempercepat juga tunas ya, tunas yang muncul, dan daun-daun yang kuning juga menjadi sumber penyakit ya kalau kita biarkan di situ. Tetapi kalau diproses secara alami oleh mikroorganisme, maka bakteri-bakteri yang mungkin menjadi ada penyakitnya ya itu dihancurkan sendiri oleh mikroorganisme yang baik gitu ya. Nah ya saran juga dari teman-teman, apakah pernah melakukan ini, adakah kira-kira pengaruhnya, baru kita masukkan lagi dan daun-daunan yang sudah kering sebagai makanan untuk mikroorganisme yang nantinya akan berkembang ya, yang bersumber dari kompos yang kita tambahkan ya. Nah seperti ini teman-teman, ini kita rempel semua, kita masukkan di barisan bedengan ya. Lebar-lebar sekali daunnya karena mungkin nitrogennya ya terlalu tinggi. Nah kita tarik, kita campur dengan ranting-ranting atau daun-daun kopi yang sudah kering. Nah baru kita tambah nanti komposnya seperti itu tadi, baru kita langsung lakukan penutupan. Nah jadi mikroorganismenya akan berkembang juga di situ, lebih ke arah luar ya, untuk memproses daun-daun yang sudah kering ya, yang setengah kering yang kita tutup di sini. Jadi ketika hujan misalnya, mikroorganismenya akan langsung bereaksi. Termasuk juga ya, tujuan lainnya adalah menahan kelembapan ya, karena begitu pagi hari atau sore hari akan ada embun yang turun ya, udara dingin yang turun, itu biasanya diserap oleh tanah, dan kalau ada dedaunan di dalam ya seperti ini, maka dia akan membasahi daun-daun yang kering ini ya, sehingga kelembapan di sekitar bedengan kita ini, di sekitar mulsa ini juga kan tetap terjaga dengan adanya penambahan daripada daun-daun yang kita masukkan. Oke, nah itu logika saya teman-teman. Kalau misalnya menurut teman-teman ada kekeliruan, boleh juga di komen ya, kita diskusi untuk menambah pengetahuan kita ya mungkin. Tapi kalau kita belajar ke alam ya, seperti hutan misalnya, kita lihat di lapisan tanah itu, humus itu adalah daun-daunan yang berjatuhan di hutan, dan itu yang akan menjadi sumber nutrisi baru, menjadi lapisan humus yang merupakan makanan pokok daripada tanaman yang ada di hutan ya. Jadi mungkin berbeda pendapat boleh juga, tetapi kita saling diskusi bukan berdebat ya. Boleh juga share ya, diskusi ya teman-teman. Itu aja mungkin masukan ataupun tambahan sebagai pelajaran juga buat saya, uji coba juga. Nanti kita akan lihat pengaruhnya seperti apa, dalam waktu berapa bulankah kira-kira
rerumputan ataupun daun-daun yang kering ini akan terdekomposer dengan adanya penambahan kompos yang sudah matang. Oke ya teman-teman, itu aja. Terima kasih. Salam tani, salam maju-jua.